Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni. Saya salah satu mahasiswi Universitas Al-Ghifari Bandung. Pada hari ini saya akan membahas tentang wanita karir atau bekerja di luar, bagaimana menurut perspektif Islam di Indonesia. Definisi wanita karir atau bekerja. Secara etimologis, Wanita karir adalah gabungan dari dua kata, yaitu wanita dan karir. Kata wanita berarti perempuan dewasa, sementara karir memiliki dua pengertian, yaitu pertama, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan. Yang kedua, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Kata karir sendiri sering dihubungkan dengan tingkat jenis atau pekerjaan seseorang. Misalnya wanita karir bisa dikatakan sebagai wanita yang bergulat dalam kegiatan profesinya atau usaha dan perusahaan. Dari sini bisa dirumuskan bahwa konsep wanita karir meliputi pertama, wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan. Yang kedua, kegiatan itu berupa kegiatan profesional sesuai bidang yang ditekuninya. Ketiga, bidang pekerjaan itu dapat mendatangkan kemajuan, sehingga bisa dikatakan bahwa wanita karir merupakan wanita yang menekuni satu atau beberapa bidang pekerjaan berdasarkan keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan. Beberapa istilah yang sering diidentikan dengan wanita karir yaitu wanita bekerja dan tenaga kerja wanita atau TKW. Sampai di sini bisa dipahami bila dikatakan wanita karir di samping bekerja untuk mendapatkan upah atau gaji, juga untuk memperoleh prestasi tinggi menurut ketepatan penyelesaian suatu pekerjaan. Dalam konteks ini, wanita karir mengetahui kapan dan bagaimana sebuah pekerjaan harus diselesaikan dengan baik. Selain itu, ia juga mampu mengontrolkan pekerjaan dan lingkungan tempat kerjanya sehingga membuat pekerjaannya lebih efisien dan teratur. Adapun klasifikasi wanita karir dari sisi keterkaitannya, wanita karir bisa dikelompokkan kepada dua bagian, yaitu pertama, wanita karir yang tidak terikat dengan tali perkawinan, yakni wanita karir yang belum menikah atau wanita yang pernah menikah tetapi telah bercerai. Wanita karir semacam ini bisa bekerja dengan bebas. Kedua, wanita karir yang terikat dengan tali perkawinan yaitu wanita karir yang telah melangsungkan pernikahan. Wanita karir golongan ini tidak bebas bekerja melainkan terikat oleh berbagai hal, termasuk hak dan kewajiban sebagai istri. Dalam tulisan ini, wanita yang dibahas adalah wanita karir tipe 2. Dalam karir yang bersifat long run atau full time, wanita karir berbeda sikap dalam menjalani pekerjaannya, yaitu pertama, wanita yang menempuh karir secara terinterupsi, yakni dalam jangka waktu tertentu atau untuk sementara waktu ia berhenti dari profesi yang ditekuni disebabkan ada tugas yang lainnya. Kedua, wanita karir menempuh pola double track, yaitu kedua tugas atau publik dan domestik dijalani secara bersamaan. Yang ketiga, wanita karir menempuh pola stabil, yakni memprioritaskan pekerjaan atau karirnya dengan meninggalkan atau menomorduakan tugas lain, baik yang domestik maupun publik. Kelompok yang terakhir ini menekuni karir secara total yang dalam tingkat tertentu berefek negatif pada keluarganya. Misalnya, meninggalkan rumah karena sibuk bekerja bisa berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga. Meski keharmonisan itu sendiri tidak hanya menjadi tanggung jawab istri, lain halnya ketika wanita yang berkarir itu masih mempunyai komitmen yang sama tingginya antara pekerjaan dan rumah tangga. Seperti di Indonesia, di mana banyak di antara wanita yang berkarir masih mengutamakan keluarga dibandingkan pekerjaannya. Bolehkah wanita karir atau bekerja di luar? Islam pada dasarnya tidak melarang wanita untuk bekerja. Wanita boleh bekerja jika memenuhi syarat-syaratnya dan tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan,
Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan bisnis, karena Allah Jalla wa'ala mensyariatkan dan memerintahkan hambanya untuk bekerja dalam firman-Nya. Katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kalian, maka Allah, Rasulnya dan para mukmin akan melihat pekerjaanmu. At-Taubah 105. Perintah ini mencakup pria dan wanita. Allah juga mensyariatkan bisnis kepada semua hambanya, karena seluruh manusia diperintahkan untuk berbisnis, berikhtiar dan bekerja, baik itu pria maupun wanita. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang tidak benar, akan tetapi hendaklah kalian berdagang atas dasar yang saling rela di antara kalian. An-Nisa 29. Secara umum, Islam tidak menghalangkan kaum wanita untuk melakukan pekerjaan yang baik di luar rumah sekiranya ia merupakan keperluan diri dan keluarga atau untuk masyarakat dan negara. Bagaimana aturan Islam bila wanita harus keluar rumah? Jika wanita mesti keluar rumah untuk bekerja, maka hal-hal berikut yang mesti diperhatikan syarat dan adab wanita keluar rumah. Yang pertama, mengenakan pakaian yang menutup aurat. Menutup aurat adalah syarat mutlak yang wajib dipenuhi sebelum seorang wanita keluar rumah, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dengan tegas di dalam Al-Qur'an, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Al-Ahzab 27. Yang kedua, tidak tabarus atau memamerkan perhiasan dan kecantikan. Wanita yang keluar rumah dan menutup auratnya juga tetap harus menjaga dandanannya. Dia dilarang memamerkan perhiasan dan kecantikannya, terutama di hadapan para laki-laki, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, janganlah memamerkan perhiasan seperti orang jahiliyah yang pertama. Al-Ahzab 33. Yang ketiga, aman dari fitnah. Yang dimaksud aman dari fitnah adalah wanita tersebut sejak menginjak kaki keluar rumah sampai kembali ke rumah lagi, mereka terjaga agamanya, kehormatannya, serta kesucian dirinya. Untuk menjaga hal-hal tersebut, Islam memerintahkan wanita yang keluar rumah untuk menghindari kualat atau berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram tanpa ditemani mahramnya. Ikhtilat, campur bau antara laki-laki dan wanita tanpa dipisahkan oleh tabir. Mencegah sikap dan tutur kata, tidak melembutkan suara, menundukkan pandangan, serta berjalan dengan sewajarnya, tidak berlenggak-lenggok. Yang keempat, adanya mahram ketika melakukan safar. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Seorang wanita tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Bukhari dalam Syai'nya, Kitab Jaza Usaid, Bab Hajjun Nisa, Muslim nomor 1341, Kitab Al-Hajj, Bab Safarul Marha Ma'a Mahrim ila Haji wa Gairin, dari Ibnu Abbas. Yang kelima, melunakkan, memerlukan atau mendesakkan suara. Selain itu, para wanita yang keluar rumah juga diharamkan bertingkah laku yang akan menimbulkan syahwat pada laki-laki, seperti mengeluarkan suara yang terkesan menggoda atau memerlukan atau bahkan mendesah-desahkan suaranya. Larangannya tegas dan jelas di dalam Al-Quran. Tidak ada urusan syahhi atau tidak syahhi, karena semua ayat Al-Quran hukumnya syahhi. Janganlah kamu tunduk dalam berbicara atau melunakkan dan memerdukan suara atau sikap yang sejenisnya, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Al-Ahzab 32. Yang keenam, menjaga pandangan. Wanita yang keluar rumah juga diwajibkan untuk menjaga pandangannya. Bukan hanya laki-laki saja yang haram jelalatan matanya, tetapi wanita juga haram lirik. Hal ini ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, katakanlah pada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya
dan memelihara kemaluannya. Demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. An-Nur 30-31. Yang ketujuh, mendapatkan izin dari walinya. Wali adalah kerabat seorang wanita yang mencakup sisi nasabiah atau garis keturunan seperti dalam An-Nur 31. Sisi sabiah atau tali pernikahan yaitu suami. Sisi ulul arham kerabat jauh yaitu saudara laki-laki seibu dan paman kandung dari pihak ibu serta keturunan laki-laki dari keduanya. Dan sisi pemimpin yaitu hakim dalam pernikahan atau yang mempunyai wewenang seperti hakim. Jika wanita tersebut sudah menikah, maka harus mendapatkan izin dari suaminya. Syarat wanita bekerja. Yang pertama, bebas dari hal-hal yang menyebabkan masalah, kemungkaran, membahayakan agama dan kehormatan. Yang kedua, pekerjaannya tidak mengganggu kewajiban utamanya dalam urusan dalam rumah, karena mengurus rumah adalah pekerjaan wajibnya, sedangkan pekerjaan luarnya bukan kewajiban baginya, dan sesuatu yang wajib tidak boleh dikalahkan oleh sesuatu yang tidak wajib. Yang ketiga, harus dengan izin suaminya, karena istri wajib mentaati suaminya. Yang keempat, menerapkan adab-adab islami seperti menjaga pandangan, memakai hijab syar'i, tidak memakai wangi-wangian, tidak melembutkan suara kepada pria yang bukan mahram, dan lain-lainnya. Yang kelima, pekerjaan sesuai dengan tabiat wanita, seperti mengajar, jadi dokter, menjadi perawat, penulis artikel, buku, dan lain sebagainya. Tidak ada iklitat di lingkungan kerjanya, hendaklah ia mencari lingkungan kerja yang khusus wanita, misalnya sekolah wanita, perkumpulan wanita, kursus wanita, dan lain-lain. Yang ketujuh, hendaklah mencari dulu pekerjaan yang bisa dikerjakan di dalam rumah. Jika tidak ada, baru cari pekerjaan luar rumah yang khusus di kalangan wanita. Jika tidak ada, maka ia tidak boleh cari pekerjaan luar rumah yang campur antara pria dan wanita, kecuali jika keadaan darurat atau keadaan sangat mendesak sekali. Misalnya suami tidak mampu mencukupi kehidupan keluarganya atau suaminya sakit dan lain-lainnya. Dampak positif wanita bekerja di luar rumah. Dampak positif kondisi ekonomi keluarga. Dengan bekerja, seorang wanita tentu akan dapat imbalan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menambah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan wanita tidak lagi dianggap sebagai makhluk yang semata-mata tergantung pada suaminya atau keluarganya, melainkan ikut membantu peran dalam meningkatkan penghasilan keluarga untuk satu pemenuhan kebutuhan keluarga yang semakin bervariasi. Yang kedua, dampak positif sebagai pengisi waktu. Kemudahan-mudahannya yang didapat wanita dalam melakukan tugas rumah tangga telah menciptakan peluang bagi mereka untuk leluasannya mencari kesibukan di luar rumah sesuai dengan bidang keasliannya supaya dapat mengaktualisasi dirinya tadi di tengah-tengah masyarakat sebagai wanita yang aktif berkarya. Dampak positif sebagai peningkatan sumber daya manusia. Jenjang pendidikan yang tiada batasnya bagi wanita telah menjadikan mereka sebagai sumber daya potensial yang diharapkan dapat mampu berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan serta dapat berguna bagi masyarakat, agama, nusa, dan bangsanya. Bukan hanya pria, bahkan wanita pun dituntut untuk bisa dapat mengimbangi perkembangan teknologi yang makin kiat pesat. Dampak positif menjadi percaya diri dan lebih merawat penampilan. Biasanya seorang wanita yang tidak aktif di luar rumah akan malas untuk berhias diri karena ia merasa tidak diperhatikan dan kurang bermanfaat. Dengan bekerja, maka wanita merasa dibutuhkan dalam masyarakat sehingga timbullah kepercayaan diri. Wanita bekerja akan berusaha untuk mempercantik diri dan penampilannya agar selalu enak dipandang. Tentu hal ini akan menjadikan kebanggaan tersendiri bagi suaminya yang melihat istrinya tampil prima di depan para relasinya.
Adapun dampak negatif wanita bekerja di luar rumah. Yang pertama, bahaya bagi wanita itu yakni akan hilangnya sifat dan karakteristik kewanitaannya, menjadi asing dengan tugas rumah dan kurang perhatian terhadap anak-anaknya. Yang kedua, bahaya bagi diri suami, yaitu suami akan kehilangan curahan, kelembutan, keramahan, dan kegembiraan. Justru yang didapat adalah keributan dan keluhan-keluhan seputar kerja, persaingan karir antar teman, baik laki-laki maupun wanita. Bahkan tidak jarang suami kehilangan kepimpinannya lantaran gaji istri lebih besar. Ketiga, bahaya atau dampak bagi anaknya, yaitu hilangnya kelembutan, kasih sayang, dan kedekatan dari seorang ibu. Semua itu tidak dapat digantikan oleh seorang pembantu ataupun seorang guru. Justru yang didapati anak adalah seorang ibu yang pulang dalam keadaan letih dan tidak sempat lagi memperhatikan pendidikan anaknya. Yang keempat, bahaya atau dampak negatif bagi kaum laki-laki secara umum, yaitu apabila semua wanita keluar dari rumahnya untuk bekerja, maka secara otomatis mereka telah menghilangkan kesempatan bekerja bagi laki-laki yang telah siap untuk bekerja. Yang kelima, bahaya atau dampak negatif bagi pekerjaan tersebut, yaitu bahwa fakta di lapangan menunjukkan bahwa wanita lebih banyak memiliki halangan dan sering absen karena banyaknya sisi-sisi alami fitrahnya yang berpengaruh terhadap efisiensi kerja seperti haid, melahirkan, nifas, dan lainnya. Yang keenam, bahaya dampak negatif bagi perkembangan moral, yaitu hilangnya kemuliaan akhlak, kebaikan moral, serta hilangnya rasa malu dari seorang wanita, juga hilangnya kemuliaan akhlak dan semangat kerja dari kaum suami. Anak-anak pun menjadi jauh dari pendidikan yang benar semenjak kecil. Yang ketujuh, bahaya atau dampak negatif bagi masyarakat, yaitu bahwa fenomena ini telah mengeluarkan manusia dari fitrahnya dan telah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, sehingga mengakibatkan rusaknya tatanan hidup dan timbulnya kekacauan serta keributan. Pekerjaan yang cocok untuk wanita muslimah. Ketika syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka wanita pun boleh keluar rumah bahkan untuk bekerja. Namun hendaknya dipahami lagi jenis-jenis pekerjaan seperti apa yang boleh dilakukan oleh wanita sesuai dengan aturan Islam. Beberapa pekerjaan yang diperbolehkan bagi wanita selama syarat-syarat di atas terpenuhi. Di antaranya adalah dokter, perawat, bidan, dan pekerjaan di bidang pelayanan medis lainnya, misalnya bekam, apoteker, pekerjaan laboratorium. Dokter wanita menangani pasien wanita, anak-anak, dan juga lelaki dewasa. Untuk menangani lelaki dewasa, maka syaratnya adalah dalam keadaan darurat, misalnya saat berperangan, di mana laki-laki lainnya sibuk berperang. Dan juga ketika dokter spesialis laki-laki tidak ditemui di negeri tersebut. Salah satu dalil yang memperbolehkan adalah dari Ar-Rubiayi binti Muawis. Dia berkata, "Dahulu kami ikut bersama Nabi. Kami memberi minum dan mengobati yang terluka serta memulangkan jasad kaum muslimin yang tewas ke Madinah." Al-Bukhari dalam Syahihnya nomor 2882, Kitab Al-Jihad was-Sa'ir, bab Mudawatun Nisa al-Jarha fil Ghazwi. Dalil lainnya adalah dari Anas. Dia berkata, dahulu apabila Rasulullah pergi berperang, beliau membawa Ummu Sulaim dan beberapa orang wanita Ansyar bersamanya. Mereka menuangkan air dan mengobati yang terluka. Muslim Asy-Sya'i nomor 181, Kitab Al-Jihad was-Sa'ir, bab Ghazwun Nisa ma'ar Rijal. Imam Nawawi menjelaskan hadis di atas tentang kebolehan wanita memberikan pengobatan hanya kepada mahram dan suami mereka saja. Adapun untuk orang lain, pengobatan dilakukan dengan tidak menyentuh kulit kecuali pada bagian yang dibutuhkan saja. Di bidang ketentaraan dan kepolisian hanya dibatasi pada pekerjaan yang dikerjakan oleh kaum wanita seperti memenjarakan wanita, petugas penggeledahan wanita, misalnya di daerah perbatasan dan bandara.
Di bidang pengajaran atau talim, diperbolehkan bagi wanita mengajar wanita dewasa dan remaja putri. Untuk mengajar kaum pria boleh apabila diperlukan, selama tetap menjaga adab-adab seperti menggunakan hijab dan menjaga suara. Menenun dan menjahit, tentu itu adalah pekerjaan yang diperbolehkan dan sangat sesuai dengan fitrah wanita. Di bidang pertanian, dibolehkan wanita menanam, menyamai benih, membajak tanah, memanen, dan sebagainya. Di bidang perniagaan, dibolehkan wanita untuk melakukan jual beli dalam hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa salah satu tanda kiamat adalah maraknya perniagaan hingga kaum wanita membantu suaminya berdagang. Hadis ini tidaklah mengharamkan aktivitas wanita dalam aktivitas perniagaan, menyembelih dan memotong daging. Meskipun ada pendapat yang membolehkan pekerjaan ini bagi wanita, namun hakikatnya tidak sesuai dengan tabiat wanita karena membuat anggota tubuhnya tersingkap saat bekerja seperti lengan dan kaki. Tata rias kecantikan, tentu saja hal ini diperbolehkan dengan syarat tidak melakukan hal-hal yang dilarang seperti menyambung rambut, mengikir gigi, menato badan, mencabut alis juga dilarang pula. Melihat aurat wanita yang diharamkan, dilarang menggunakan benda-benda yang membahayakan, serta haram menceritakan kecantikan wanita yang dirias kepada laki-laki lain seperti suami si pria sendiri. Sebaik-baiknya tempat wanita adalah rumah. Dari ulasan di atas, tetaplah sebaik-baiknya tempat wanita adalah di rumahnya. Allah Ta'ala berfirman, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah hendaknya wanita berdiam di rumahnya dan tidak keluar kecuali jika dibutuhkan. Adapun kesimpulan pembahasan kita pada hari ini, Islam tidak melarang wanita keluar rumah, menikmati udara segar, memberi sumbangsinya untuk masyarakat dan Islam. Islam memberikan kesempatan untuk semua itu. Wanita muslimah dipersilahkan mengekspresikan potensi dan keterampilan dirinya untuk kemaslahatan bersama. Ia diperkenankan bergerak, namun harus sesuai dengan tuntunan Islam. Wanita muslimah boleh bekerja membantu suaminya atau keluarganya asal tidak memamerkan aurat atau menimbulkan kesombongan. Ia boleh keluar rumah untuk suatu urusan yang dibenarkan syariat, tidak mengorbankan kehormatan dan kesucian dirinya. Wanita muslimah boleh menghayati hakikat suatu pekerjaan dan peran utamanya adalah ratu keluarga, petaka rumah tangga yang akan melahirkan manusia-manusia teladan, sebab dialah tiang negara. Maju mundurnya negara tergantung pada wanitanya. Karir yang menelantarkan amanah Allah hanya akan mengundang banyak problem, kesulitan, rumit dan kompleks, dan kecenderungan lalai pada fitrah. Sementara letak dasar wanita paripurna harus tetap di rumah. Sekian dari pembahasan saya hari ini. Jika masih ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.